Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di Cerita Kiai, yang selalu menceritakan kisah-kisah para kiai dan alim ulama, dari segi karomah ataupun tingkah lucunya. Oke, jangan lama-lama, kali ini kami akan menyuguhkan sejarah Nabi, lebih tepatnya asal-usul suku Quraisy. Ini termasuk sejarah Nabi bukan ya, hehehehehe. Jadi apa sih suku Quraisy? Bagaimana suku Quraisy terbentuk? Akan kita bahas di sini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Klan-klan yang menetap di tengah kota disebut Quraisy Al-Batah atau Quraisy Lembah. Sementara yang menetap di daerah sekeliling kota disebut Quraisy Az-Zawahir atau Quraisy Pinggiran. Adapun penamaan Quraisy berasal dari nama lain Fihr yang merupakan leluhur Nabi Muhammad. Di mana Fihr kemudian menurunkan nasabnya sampai Qusay bin Kilab, sehingga dikatakan nenek moyang suku Quraisy adalah Fihr bin Malik. Adapun silsilah nasabnya Fihr bin Malik bin Al-Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Fihr berasal dari suku Hinanah dan keturunannya ditelusuri sampai ke Adnan, keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ayah para anbiya. Fihr merupakan seorang pemimpin para pejuang Kinanah dalam mempertahankan Ka'bah, simbol ibadah agama Islam, yang pada saat itu merupakan tempat perlindungan utama kaum pagan di Makkah, melawan suku-suku dari Yaman. Akan tetapi, tempat perlindungan tersebut dan hak-hak istimewa yang terkait dengannya tetap berada di tangan suku Huza'ah Yaman. Suku Quraisy memperoleh nama mereka ketika Qusay bin Kilab, keturunan generasi ke-6 dari Fihr bin Malik, mengumpulkan sanak saudaranya dan mengambil alih kendali atas Ka'bah. Sebelum ini, keturunan Fihr hidup dalam kelompok-kelompok nomaden yang tersebar di antara kerabat Kinanah mereka. Jadi Qusaylah yang menyatukan keturunan Fihr dan menjadikan suku Quraisy sebagai kekuatan dominan di Makkah. Setelah menaklukkan Makkah, Qusay memberikan tempat tinggal kepada klan-klan Quraisy yang lain. Mereka yang menetap di sekitar Ka'bah dikenal sebagai Quraisy Al-Bithah, sedangkan klan-klan yang menetap di pinggiran tempat suci dikenal sebagai Quraisy Al-Awahir. Qusay memiliki beberapa putra, salah satunya merupakan Abdul Manaf. Abdul Manaf tumbuh menjadi sosok yang lebih menonjol selama masa hidup ayahnya dan dipilihlah oleh Qusay untuk menjadi penggantinya sebagai penjaga Ka'bah dan memberikan tanggung jawab lain yang berhubungan dengan Ka'bah kepada putranya yang lain, Abdul, Uzza dan Abdul Dar, sambil memastikan bahwa semua keputusan Quraisy harus dibuat di hadapan putra sulungnya, Abdul Dar. Abdul Dar juga ditunjuk sebagai pemegang hak-hak istimewa seperti penjaga panji-panji perang Quraisy dan pengawas air dan perbekalan bagi para peziarah yang mengunjungi Ka'bah. Suku Quraisy pada umumnya adalah kaum pedagang perantara. Mekah terletak di tengah antara Syam di utara dan Yaman di selatan. Suku Quraisy berperan dalam menghubungkan dua negeri itu. Syam adalah pusat perdagangan yang terhubung dengan Laut Tengah dan Eropa. Sementara itu, Yaman merupakan pusat perdagangan yang terhubung ke India dan Tiongkok. Ketika musim panas, Quraisy pergi berdagang ke Syam dan di musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Rute perjalanan ke Syam melalui Makkah, Hunain, Badar, Ma'an. Rute perjalanan ke Yaman melalui Makkah, Taif, Asir, Sana. Suku Quraisy pada saat itu terkenal sifatnya akan kekacauan, sukar dikendalikan, terpecah belah antar suku, kasar, saling bermusuhan, sangat penuh perasaan, fasih berbicara dan puitis. Quraisy menjadi suku terkemuka di Mekah sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, suku ini terbagi menjadi beberapa klan, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda atas kota Mekah dan Ka'bah. Sehingga terjadi rivalitas antar klan, dan makin meruncing setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Beberapa pemimpin klan tidak menyukai Nabi Muhammad akan kenabian dan mencoba menghentikannya dengan menekan pemimpin Bani Hashim yang pada saat itu dipimpin Abu Talib, paman Nabi Muhammad.
Banyak pula dari klan Quraisy yang menghukum pengikut Nabi Muhammad, seperti melakukan boikot. Hal inilah yang menyebabkan keluarnya perintah hijrah ke Ethiopia, dan kemudian ke Yasrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Singkat cerita, setelah penaklukan kota Makkah pada tahun 630, Nabi Muhammad memaafkan orang-orang Quraisy yang sebelumnya menekan dan memusuhinya, sehingga terciptanya Yaumul Marhamah atau Hari Kasih Sayang. Nah, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan, tolong ingatkan kami di kolom komentar. Semoga kalian yang menonton ini diberikan kesehatan dan rizki yang barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah tersenyum.